warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Indah Sari, tempat tanggal lahir Palembang 20 Januari 1987. Tempat tugas MTS Alsania, alamat Jalan Haji Muhammad Hasan nomor 24 Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Semarang atau UNES dengan nomor NIM 259801681. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran informatika kelas 8 di MTS Alsania dengan materi visualisasi data. Berikut video pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sehat semua. Hari ini kita akan belajar mengenai visualisasi data ya. Masih dalam bab 6. Mungkin minggu kemarin kita pertemuan pertama itu fungsi lookup ya. Sekarang ini kita masuk ke pertemuan kedua yaitu visualisasi data. Jadi kita belajar tentang membuat grafik gitu ya. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya, supaya apa yang dipelajari sehari ini dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Ayo KM, tolong disiapkan. Ya ayyuhal istahidu khairin nafrawa wa jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni minka fahman. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Intaha fi aman. Salaman ilal mudarrisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Oke, sebelum belajar kita absen dulu ya. Ahmad Zulkarnain, Hadir Bu. Aisyah, Deswita Putri Anggraini, 3. Ahmad Zulkarnain, Hadir Bu. Aisyah, Deswita Putri Anggraini, Deswita izin Bu. Desya, Dinda, Dini Mahardika, Zakiatul Arumi, Muhammad Irwan Saputra, Salam sapiku. Najwa Latifah, Nurul Hafizah, Putri Alika, Rasya, Rahmatul Fauzia, Siti Hilyatul Aulia, Syakira Khairunisa, Sifa Aryani, Sita Restu Fahrani. Orang ya. Ya, sebelum belajar ya, untuk penguatan profil Pancasila dan untuk menunjukkan rasa ya nasionalisme kita, mainkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa. Marilah sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
berbagai jenis ya visualisasi data. Terus peserta didik mampu membuat grafik ya model pin, kolom, bar, line, dan area. Peserta didik mampu memvisualisasikan data tersebut ke dalam diagram atau chart menggunakan fitur aplikasi pengolah lembar kerja. Terus peserta didik mampu memahami cara visualisasi data dalam pengolah lembar kerja. Terakhir, peserta didik mampu mengetahui berbagai jenis-jenis grafik atau chart. Ya. Oke, hari ini kan kita akan membahas tentang visualisasi data. Ada yang tahu nggak kira-kira visualisasi data itu apa? Oke, metode untuk membuat grafik. Selain grafik apa yang bisa dibuat? Diagram, Bu. Diagram. Oke, diagram atau grafik. Bisa ada yang menyebutkan contoh sebuah jenis-jenis grafik atau diagram yang ada di Microsoft Excel? Batang. Oke, grafik batang. Bisa menambahkan lagi? Lingkaran, Bu. Oke, grafik lingkaran. Ya, di sini nanti Ibu akan bahas ya tadi mengenai visualisasi data. Nah, di sini ada tadi visualisasi data adalah metode untuk menyederhanakan data kompleks atau besar dengan mempresentasikannya dalam bentuk visual tadi ya seperti grafik, diagram ataupun peta. Nah, di sini ada tujuan visualisasi data atau mempermudah pemahaman dan interpretasi data serta membantu dalam membuat prediksi masa depan. Dua, setiap jenis chart seperti time atau kolom memiliki kegunaan spesifik yang dipilih sesuai kebutuhan analisis. Ya. Jadi untuk mengetahui jenis-jenis lagi grafik, ya Ibu akan memutarkan video pembelajaran. Ya, nanti di situ kalian tahu jenis-jenis grafik apa aja, fungsinya apa. Ya, nanti Ibu putarkan video pembelajarannya, kalian simak dan perhatikan. Oke? Ya, ini Ibu akan memutarkan video pembelajaran ya mengenai jenis-jenis grafik, kalian simak dan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Zakat Informatika. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang visualisasi data. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya. Tidak jarang kita menemui data yang ditampilkan dalam bentuk pada beberapa kasus, jenis informasi dalam data tidak dapat tersampaikan kepada pembaca jika data tersebut disusun dalam bentuk tabel atau tulisan. Sekarang, coba perhatikan tabel dan grafik mengenai persentase jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 yang disusun berdasarkan perbedaan generasi berikut ini. Menurut kalian, di antara tabel dan grafik tersebut, manakah yang lebih mudah dipahami? Data yang disajikan dalam bentuk grafik lebih mudah dipahami karena menunjukkan perbedaan proporsi nilai secara langsung. Perbedaan tersebut ditunjukkan oleh ukuran dari setiap potongan lingkaran dengan warna berbeda-beda. Penggunaan grafik untuk memudahkan penyampaian data inilah yang dinamakan dengan visualisasi data atau dalam bahasa Inggris disebut data visualization. Visualisasi data umumnya digunakan ketika data yang kita miliki ingin dipresentasikan atau disebarluaskan. Adapun data untuk keperluan pribadi, visualisasi data tidak perlu untuk dilakukan. Membuat grafik untuk memvisualisasikan data dapat dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Aplikasi tersebut dapat menghasilkan beberapa jenis grafik yaitu grafik kolom, grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran atau pie, dan grafik area. Kita akan bahas lebih jauh satu persatu dimulai dari grafik kolom. Grafik kolom atau dalam bahasa Inggris disebut dengan column chart digunakan untuk membandingkan beberapa kelompok data. Misalnya saja, membandingkan data produksi buah-buahan di beberapa wilayah dalam satu tahun. Berikutnya, grafik batang atau dalam bahasa Inggris disebut dengan bar chart memiliki fungsi yang sama dengan grafik kolom. Grafik ini biasanya digunakan jika data mempunyai teks label yang panjang. Selain itu, grafik batang dapat juga digunakan untuk membandingkan data yang berkembang dan memiliki batas yang sama. Misalnya,
data persentase keterselesaian pekerjaan oleh beberapa pegawai. Data tersebut dapat berkembang seiring keterselesaian pekerjaan yang juga bertambah. Data ini juga memiliki batas yang sama, yaitu 100% ketika pekerjaan telah selesai. Yang ketiga adalah grafik garis, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan line chart. Digunakan untuk menampilkan tren data dalam suatu selang waktu. Teks label pada grafik ini umumnya berupa label numerik, tanggal, maupun label yang memiliki nilai. Informasi yang ingin disampaikan dalam grafik ini umumnya berupa suatu perubahan. Misalnya saja, perubahan produksi buah dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya adalah grafik lingkaran atau pie. Dalam bahasa Inggris disebut dengan pie chart. Digunakan untuk menampilkan kontribusi dari setiap nilai terhadap nilai keseluruhan. Umumnya, data yang ditampilkan menggunakan grafik lingkaran berupa persentase ataupun derajat. Misalnya saja, data mengenai persentase jumlah penduduk di suatu provinsi yang dibagi berdasarkan kota maupun kabupaten. Yang terakhir adalah grafik area, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan area chart, merupakan perkembangan dari grafik garis. Grafik area yang umum digunakan adalah stack area chart. Grafik ini digunakan untuk menampilkan kontribusi dari setiap nilai terhadap nilai keseluruhan dalam suatu selang waktu. Secara umum, sifat grafik ini sama dengan grafik lingkaran. Akan tetapi, data yang ditampilkan pada grafik area memiliki selang waktu, sedangkan data yang ditampilkan pada grafik lingkaran hanya pada satu waktu saja. Contoh data yang dapat ditampilkan dengan grafik area yaitu data penjualan beberapa barang dalam selang waktu tertentu. Dengan grafik ini, tren setiap barang pada setiap waktu dapat diketahui. Visualisasi data menggunakan grafik akan makin optimal jika penggunaan grafik tersebut dilakukan dengan tepat. Sekarang, kamu telah mengetahui berbagai bentuk grafik yang dapat dibuat menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Untuk memperdalam pemahamanmu dalam membuat grafik, perhatikan tabel hasil pengamatan mengenai pengaruh beberapa jenis pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman cabai berikut ini. Cobalah untuk memvisualisasikan data pada tabel tersebut dalam bentuk grafik. Tentukan bentuk grafik apa yang paling sesuai untuk jenis data tersebut. Silakan coba. Sekian materi hari ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk memperdalam materi yang tadi kalian tonton di video, ya Ibu akan menambahkan di situ ada beberapa jenis grafik ya. Salah satunya ada grafik kolom, chart atau grafik kolom. Nah, grafik ini untuk membandingkan nilai dari beberapa kelompok data dengan memakai batang atau vertikal. Yang kedua ada grafik line. Grafik line chart ini grafik garis ya. Dia fungsinya untuk menampilkan tren data dalam suatu selang waktu ya. Gunakan line chart ini jika mempunyai label teks, tanggal atau label numerik pada sumbu horizontal. Yang ketiga ada grafik pie chart atau grafik pie ya. Ini grafik lingkaran ya, untuk menampilkan kontribusi dari setiap nilai slide terhadap nilai keseluruhan. Pie ya, pie chart hanya dapat digunakan untuk satu kelompok data. Yang keempat ada bar chart atau grafik batang ya. Dia adalah versi horizontal dari kolom chart. Gunakan bar chart ini jika data mempunyai label teks yang lebar. Terakhir itu ada area chart ya, atau line chart dengan area di bawah garis yang diisi dengan warna. Gunakan stacked area chart untuk menampilkan kontribusi dari setiap nilai terhadap nilai total dalam suatu selang waktu ya. Kurang lebih itu jenis-jenis grafik dan fungsinya. Nanti setelah ini ya, Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Tugas nanti kalian buat salah satu grafik ya. Nanti Ibu bagi kelompok nih ya. Misalnya ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nanti dari masing kelompok buat aja satu. Misalnya kamu grafik batang, kamu grafik lingkaran, kamu grafik chart, line. Ada 5 grafik ya. Nah, kamu buat nanti satu anak satu grafik minimal, boleh lebih kalau bisa ya. Nah, nanti setelah itu
Ya, tunjukkan tadi dari tabel di atas tadi, tabel di media tadi ya yang ditampilkan itu cocoknya grafik mana? Ya, bagusnya grafik mana menurut kamu? Grafik lingkaran, grafik batang, ya atau grafik garis, ya. Nanti presentasikan depan, tunjukkan hasil kerja kamu yang tadi kamu buat di komputer. Paham ya? Nah, ini Ibu bagikan lembar kerjanya. Nanti kamu buat tabel, ya. Setelah buat tabel, buat grafiknya. Baik, perhatikan satu-satu ya.
semuanya. Oke, ini Ibu akan putarkan lagu ya. Nanti kalian semua berdiri ya, ikutin gerakannya ya. Sama Ibu juga nanti akan ikutin gerakannya. Jadi kalian udah tahu lagu ini ya. Tangan diputar-putar bergetar. Tangan diputar-putar pegang gaun. Tangan diputar-putar pegang manuk. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bergetar. Tangan diputar-putar pegang gaun. Tangan diputar-putar pegang manuk. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Kembali ya. Udah selesai semua tadi ya? Udah disiap semua? Ambil lagi kertasnya ya. Oke, tadi kan sudah dikerjakan di komputer masing-masing. Nah, sekarang Ibu minta 5 anak ya maju ke depan, tunjukkan kamu tadi membuat grafik apa gitu. Ibu minta 5 ya. Jadi nanti ada yang buat grafik kolom, grafik line, garis, grafik lingkaran, batang, ya dan area. Ya, jadi ada 5 anak. Ibu minta maju ke depan. Coba siapa? Satu orang sini dari sini. Ayo nih. Ya, coba kamu tunjukkan, buatkan grafik kolom ya dari tabel tadi. Itu namanya grafik apa? Grafik kolom. Oke, grafik kolom. Oke ya, tadi teman kamu sudah membuat grafik kolom. Coba buatkan sekarang grafik garis. Oke. Itu namanya grafik apa tadi? grafik garis, Bu. Iya, grafik garis atau grafik line ya. Oke, boleh silakan dulu. Oke, sekarang dari kelompok sini, ayo sampai maju ke depan. Silakan. Ya. Oke, sekarang kamu tunjukkan atau buatkan grafik P atau grafik lingkaran. Ya, itu namanya grafik apa tadi? Grafik lingkaran, Bu. Ya, grafik lingkaran ya atau grafik T. Oke, boleh.
tadi namanya grafik apa? Bar atau grafik bata. Oke, silakan duduk. Oke ya, ini tadi teman kamu ya sudah membuat 5 jenis grafik ya. Jadi di dalam Microsoft Excel itu ada 5 jenis grafik yang bisa dibuat ya. Artinya ini namanya grafik kolom ya. Terus yang ini namanya grafik line atau grafik garis. Yang ini namanya grafik batang atau bar. Terus ini namanya grafik P atau lingkaran, dan terakhir ini namanya grafik area. Ya, ini grafik apa? Kolom. Ini grafik garis. Ini grafik batang. Ini grafik lingkaran. Ini grafik area. Oke, sudah paham semuanya ya? Paham. Oke, alhamdulillah kalian sudah mengetahui pelajaran hari ini mengenai visualisasi data. Tadi ya, membuat grafik tadi sudah bisa, terus mengetahui jenis-jenis grafik yang ada di Microsoft Excel pun sudah tahu ya.